Gaji udah cukup, mantau perumahan di IG udah rajin. Tapi pas masuk ke topik KPR, rasanya itu kayak ujian nasional ya guys ya. Pasti ribet dan bikin pusing nih prosesnya. Di video ini, gua Mr. Iji dari Iji Home bakal jelasin nih step by step proses beli rumah lewat KPR-nya guys. Dari nol sampai akhirnya kamu siap nempatin rumahnya guys. Dan di poin ketiga, itu ada satu hal kecil yang bikin banyak orang gagal dapat rumah KPR guys. Padahal kayaknya sepele banget loh. Tapi bisa bikin pengajuan KPR kamu itu ditolak mentah-mentah. Nah, tonton sampai habis video ini guys, karena ini bisa jadi penentuan rumah impian kamu jadi kenyataan atau cuman wacana guys. Oke, kita langsung masuk bagian pertama guys, pemilihan unit rumah. Kamu mungkin biasa beli barang online ya guys ya, masukin keranjang, terus check out, 2 hari kemudian barangnya udah nyampe di rumah kamu guys. Nah, beli rumah itu beda banget guys. Pertama, beli rumah itu nggak mungkin cuman modal brosur atau iklan dari Instagram doang guys. Kamu harus datang langsung ke lokasinya guys ya. Soalnya nih, dari kamu datang ke lokasi, kamu dapat info real mengenai cicilannya berapa, cara bayarnya gimana, dindingnya dari bata merah apa batako, airnya itu PAM apa sumur bor ya. Nah, jangan sampai kamu beli rumah baru sadar ternyata Indomaretnya itu jauh banget guys. Kan bikin repot nanti untuk kebutuhan sehari-hari kamu guys. Nah, di tahap berikutnya ini jangan sampai lelet kamu ya guys ya. Bisa-bisa unit rumah incaran kamu itu hilang diambil orang. Kalau kamu udah cocok dengan perumahannya, langsung booking ya guys ya. Jangan bilang, nanti saya balik lagi minggu depan ya mbak ya. Bisa-bisa unit rumah yang kamu incar itu dijual kembali oleh developer ke orang lain guys. Nah, di properti itu janji doang nggak diakuin guys. Bayar, baru aman unit rumahnya. By the way, booking itu bersifat hangus ya guys ya. Tapi sekarang developer juga udah kasih opsi reserve kok guys. Biasanya kalau booking itu 5 juta, reserve itu cuma 1 juta. Pokoknya lebih kecil lah dan bisa kembali jika hasil BI checking kamu tidak lolos. Jadi kalau kamu masih ada sedikit keraguan, minta opsi reserve dulu guys. Tapi ingat, kalau BI checking kamu lolos, maka reserve itu otomatis berubah menjadi booking guys. Ngomong-ngomong soal BI checking, itu yang bakal kita bahas di tahap selanjutnya nih guys. Dan ini adalah gerbang hidup matinya pengajuan KPR kamu guys. BI checking atau sekarang dikenal dengan SLIK. Itu kayak rekam jejak utang kamu yang ada selama ini guys. Misalnya pernah nunggak cicilan motor, tagihan kartu kredit nggak kebayar, itu semua tercatat rapi guys. Bahkan yang udah lunas pun masih kebaca guys. Di bagian ini tugas kamu tinggal kasih fotokopi KTP, nanti developer yang kirim ke bank untuk pengecekan BI checking atau SLIK-nya ya guys ya. Nah, hasil BI checking ini biasanya dalam 1 atau 2 hari kerja hasilnya sudah bisa keluar guys. Jadi sebelum kamu cari rumah, pastikan dulu dong semua utang kamu itu yang sedang berjalan ya, lancar pembayarannya, dan tidak memiliki utang macet guys. Kalau kamu dinyatakan aman, selanjutnya adalah proses yang ya rada ribet sedikit sih guys. Sebelum pengajuan KPR kamu dikasih ke bank, kamu siapin dulu dokumen buat pengajuan KPR-nya terlebih dahulu ya guys ya. Seperti fotokopi KTP, slip gaji 3 bulan, surat keterangan kerja, rekening koran, dan lain-lain. Mungkin ada 7 atau 8 untuk rumah komersil setahu saya persyaratannya ya guys ya. Kalau sudah lengkap, tinggal serahin dokumen syarat pengajuan KPR-nya ke bank ya guys ya. Tapi tenang guys, kamu nggak perlu ke bank juga untuk antar dokumennya. Semua udah diurus oleh developer. Kalau kamu kurang kerjaan, silahkan urus sendiri guys. Tapi setahu saya nih, pihak developer itu biasanya sudah mengurus pengajuan KPR-nya. Jadi kamu nggak perlu susah-susah lagi. Untuk tahap ini buat cadangan dokumen digitalnya ya guys ya. Biar mudah dikirim ulang kalau diminta ulang oleh pihak bank guys. Kadang kan berkas itu ada aja yang nyelip. Akhirnya kurang dah tuh berkasnya. Nah, berkasnya kan udah masuk ke bank nih.
Pertanyaannya, kamu disetujuin apa enggak ya? Nah, cek di jawabannya di tahap berikut ini nih guys. Setelah semua berkas diterima oleh pihak bank, maka bank akan mulai ngecek nih data tentang kamu nih guys. Kerjanya bener nggak sih nih orang? Nah, terus gajinya sesuai nggak ya? Dan lain-lain pokoknya guys. Nah, pengecekan ini juga bisa dilakukan lewat telepon atau survei langsung ke kantor kamu ya guys ya. Pada tahap verifikasi ini, pasti ini guys, telepon kamu, terus kontak darurat, atau mungkin nomor atasan kamu selalu aktif untuk mempermudah pihak bank menghubungin kamu guys. Sehingga prosesnya itu menjadi lebih lancar guys. Bagian selanjutnya ini adalah penentu nih guys. Apakah kabar baik atau buruk untuk pengajuan KPR kamu nih. Ingat ya guys ya, tahap ini adalah waktu untuk pertimbangan terakhir kamu guys. Kalau semuanya udah lancar, bank bakal kasih surat sakti namanya SP3K atau Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit. SP3K itu surat satu lembar guys, jadi seperti ini nih gambarnya nih. Artinya pengajuan KPR kamu officially diterima sama bank guys. Nah, dalam surat ini akan tertera tuh seperti besar cicilan realnya berapa, terus biaya proses KPR, biaya asuransi dan kebakaran, terus cicilan mengendap, DP, tenor KPR-nya berapa lama, dan biaya-biaya lain yang mungkin ada guys. Pada tahap ini, surat ini penting banget untuk kamu perhatikan guys. Misalnya nih, kamu dapat promo nih ya, free biaya KPR dari developernya. Biasanya guys, itu tidak termasuk biaya asuransi jiwa dan kebakaran. Dan juga cicilan mengendapnya juga nggak masuk loh guys. Dan nilainya itu lumayan gede menurut saya guys ya. Kalau semuanya udah beres, tinggal satu langkah lagi nih agar kamu sah menjadi pemilik rumahnya nih guys. Di tahap ini, kamu akan diundang oleh pihak bank untuk menandatangani perjanjian akad KPR-nya guys. Pastikan sebelum itu semua biaya dari SP3K udah kamu bayar ya. Termasuk DP kalau ada ya. Ingat, kalau DP tersebut tidak termasuk dalam promo-promo yang diberikan oleh developer ya guys ya. Udah tanda tangan akad KPR tapi rumahnya belum bisa langsung kamu tempatin guys. Masih ada satu tahap lagi nih guys. Tadi katanya tinggal satu tahap lagi. Biasa guys, trik konten kreator ngulur-ngulur waktu. Kalau kamu belinya itu rumahnya ready stock, biasanya 2 minggu sampai 1 bulan setelah akad, kamu akan diundang oleh developer untuk pengecekan rumahnya ya guys ya. Tapi kalau rumahnya inden ya sabarlah guys. Tunggu dulu sampai bangunannya jadi dulu guys. Untuk tahap ini, cek kondisi rumahnya secara detail ya guys ya. Minta diperbaikin dulu kalau ada kerusakan sebelum kamu tanda tangan BAST guys. Jika tidak ada masalah, baru kamu tanda tanganin BAST-nya atau berita acara serah terima unit rumahnya guys. Nah, itu dia guys tahapan lengkap saat beli rumah lewat KPR ya guys ya. Mulai dari cek lokasi sampai pegang kunci rumah impian kamu. Kalau masih ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan pastiin juga kamu like dan subscribe biar channel ini ada gunanya guys buat nusa dan bangsa. Wadidaw.